Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Junianti Wambes, NPM 0227241179. Ya baik, di sini saya akan membahas materi tentang inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Definisi perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu hukum dan aturan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Perbankan syariah bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan kebersamaan. Prinsip-prinsip utama perbankan syariah. Yang pertama, larangan riba. Perbankan syariah tidak memperbolehkan pengambilan bunga riba atas pinjaman uang. Yang kedua, bagi hasil. Perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil, yaitu pembagian keuntungan dan kerugian antara bank dan nasabah. Yang ketiga, transparansi. Perbankan syariah harus transparansi dalam semua transaksi dan kegiatan. Yang keempat, keadilan. Perbankan syariah harus adil dalam semua transaksi dan kegiatan. Contoh produk perbankan syariah: mudarabah, tabungan atau investasi yang menggunakan sistem bagi hasil. Musyarakah, pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil antara bank dan nasabah. Murabah, pembiayaan yang menggunakan sistem jual beli dengan harga yang telah disepakati. Izhar, pembiayaan yang menggunakan sistem sewa menyewa. Contohnya seperti Anda ingin membeli rumah dengan harga sebesar Rp5.000.000, Bank Syariah dapat membiayai Anda dengan sistem murabah, yaitu bank membeli rumah tersebut dan menjual kepada Anda dengan harga sebesar Rp550.000.000, termasuk margin keuntungan bank. Anda ingin berinvestasi di bisnis kecil, Bank Syariah dapat membiayai Anda dengan sistem musyarakah, yaitu bank dan Anda berbagi keuntungan dan kerugian bisnis tersebut. Namun perlu diingat bahwa perbankan syariah memiliki aturan dan prinsip yang berbeda-beda tergantung pada negara dan lembaga keuangan. Oleh karena itu penting untuk memahami prinsip-prinsip dan aturan perbankan syariah sebelum melakukan transaksi. Regulasi Bank Indonesia. Regulasi Bank Indonesia adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan di Indonesia. PBI bertujuan untuk menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, serta kesehatan perbankan nasional agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fungsi dan tujuan PBI: menjaga stabilitas moneter, mengendalikan investasi melalui kebijakan suku bunga dan instrumen moneter lainnya, mengatur peradaban uang, mengawasi dan mengatur perbankan untuk mencegah volatilitas nilai tukar, mengawasi dan mengatur perbankan, memberikan regulasi terkait permodalan, likuiditas, dan manajemen risiko perbankan, mengatur sistem pembayaran, menyusun kebijakan mengenai sistem pembayaran berbasis tunai maupun non-tunai. Contoh peraturan Bank Indonesia: Pembayaran Nasional (GPN) mengatur internasional dan interoperabilitas sistem pembayaran di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan kemandirian nasional. PBI tentang transaksi pembayaran digital
menetapkan aturan bagi penyelenggaraan jasa pembayaran digital agar memenuhi standar keamanan dan perlindungan konsumen. PBI tentang kebijakan makroprudensial mengatur rasio kredit terhadap simpanan loan atau deposito ratio dan ketentuan lainnya guna menjaga sistem stabilitas sektor keuangan. Regulasi Bank Indonesia dapat diakses melalui sistem resmi Bank Indonesia Tautan tidak tersedia dan mencakup berbagai aspek, termasuk perbankan, sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial. Inisiatif pemasaran adalah tindakan atau strategi yang diambil oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan kesadaran mereka, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Inisiatif pemasaran dapat berupa kemampuan program atau kegiatan yang direncana untuk mencapai tujuan pemasaran tertentu. Contoh inisiatif pemasaran. Yang pertama, kemampuan media sosial membuat konten menarik di media sosial untuk meningkatkan kesadaran mereka dan meningkatkan engagement dan pelanggan. Yang kedua, program loyalitas. Loyalitas membuat program loyalitas untuk meningkatkan retensi pelanggan dan meningkatkan penjualan. Yang ketiga, event marketing, mengadakan event atau acara untuk meningkatkan kesadaran mereka dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Yang keempat, content marketing, membuat konten yang relevan dan bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran mereka dan meningkatkan engagement dengan pelanggan. Yang kelima, email marketing, mengirim email promosi atau newsletter untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Yang keenam, influencer marketing, bekerja sama dengan influencer untuk meningkatkan kesadaran mereka dan meningkatkan penjualan. Yang ketujuh, progressive referral, membuat progressive referral untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan kesadaran mereka. Yang kedelapan, optimalis mesin pencarian, mengoptimalis sistem web untuk meningkatkan visibilitas dan meningkatkan penjualan. Yang kesembilan, ikhtisar produk, membuat ikhtisar produk untuk meningkatkan kesadaran mereka dan meningkatkan penjualan. Yang kesepuluh, program penghargaan, membuat program penghargaan untuk meningkatkan kesadaran mereka dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Contoh melancarkan kampanye Share Aceh untuk meningkatkan kesadaran mereka dengan meningkatkan penjualan. Starbucks melakukan program loyalitas Starbucks Rewards untuk meningkatkan retensi pelanggan dan meningkatkan penjualan. Nika meluncurkan kampanye Just Do It untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam meningkatkan penjualan. Inisiatif pemasaran dapat disesuai dengan tujuan pemasaran dan target pasar perusahaan. Peningkatan infrastruktur. Peningkatan infrastruktur adalah proses memperbaiki, mengembangkan, dan memperluas infrastruktur yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur dapat
berupa jalan, jembatan, benda, pelabuhan, sistem transportasi, sistem energi, sistem air, dan lain-lain. Contoh peningkatan infrastruktur. Yang pertama, pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi transportasi. Yang kedua, pembangunan bandara. Pembangunan bandara baru atau perluasan bandara yang ada untuk meningkatkan kepentingan dan kualitas lainnya. Yang ketiga, pembangunan pelabuhan. Pembangunan pelabuhan baru atau perluasan pelabuhan yang ada untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas lainnya. Yang keempat, sistem transportasi publik. Pembangunan sistem transportasi publik seperti kereta api, bus, dan MRT untuk meningkatkan mobilitas masyarakat. Yang kelima, sistem energi. Pembangunan sistem energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan seperti pembangkitan listrik tenaga surya dan angin. Yang keenam, sistem air. Pembangunan sistem air yang lebih efisien dan ramah lingkungan seperti sistem pengelolaan air limbah dan sistem penyediaan air bersih. Yang ketujuh, pembangunan jembatan. Pembangunan jembatan baru atau perbaikan jembatan yang ada untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi. Yang kedelapan, pembangunan terowongan. Pembangunan terowongan untuk meningkatkan kesadaran dan efisiensi transportasi. Yang kesembilan, pembangunan sistem drainase. Pembangunan sistem drainase yang lebih efisien untuk mengurangi risiko banjir. Yang ke-10, pembangunan sistem keamanan. Pembangunan sistem keamanan yang lebih canggih untuk meningkatkan keselamatan masyarakat. Contohnya pembangunan jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya, pembangunan bandara internasional Soekarno-Hatta yang menjadi salah satu bandara terbesar di Asia Tenggara, pembangunan pelabuhan Tanjung Priok yang menjadi salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia, pembangunan MRT Jakarta yang menjadi salah satu sistem transportasi publik terbesar di Indonesia, pembangunan pembangkitan listrik tenaga surya PLTS di beberapa daerah di Indonesia. Peningkatan infrastruktur dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan keselamatan masyarakat. Kolaborasi dengan lembaga keuangan. Kolaborasi dengan lembaga keuangan adalah kerjasama antara perusahaan atau organisasi dengan lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan lain-lain untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi ini dapat berupa kerjasama dalam bidang pembiayaan, investasi, dan lain-lain. Contoh kolaborasi dengan lembaga keuangan. Yang pertama, pembiayaan proyek. Perusahaan bekerja sama dengan bank untuk mendapatkan pembiayaan untuk proyek-proyek yang sedang berjalan. Investasi. Yang kedua, investasi. Perusahaan bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk melakukan investasi dalam bidang yang strategis. Yang ketiga, asuransi. Perusahaan bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk memberikan perlindungan kepada karyawan dan aset perusahaan.
perusahaan. Yang keempat, pengelolaan keuangan. Perusahaan bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk mengelola keuangan perusahaan seperti pengelolaan kas dan investasi. Yang kelima, pembayaran. Perusahaan bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk memfasilitas pembayaran online dan offline. Yang keenam, kredit. Perusahaan bekerja sama dengan bank untuk memberikan kredit kepada pelanggan. Yang ketujuh, leasing. Perusahaan bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk memberikan fasilitas leasing kepada pelanggan. Yang kedelapan, faktur. Perusahaan bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk melakukan faktur kepada pelanggan. Yang kesembilan, pengelolaan risiko. Perusahaan bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk mengelola risiko keuangan. Yang ke-10, penelitian dan pengembangan. Perusahaan bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk melakukan penelitian dan pengembangan produk keuangan. Contoh, perusahaan telekomunikasi bekerja sama dengan bank untuk memberikan kredit kepada pelanggan untuk membeli paket data. Perusahaan properti bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk memberikan financial credit kepada pelanggan untuk membeli rumah. Perusahaan otomotif bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk memberi fasilitas leasing kepada pelanggan untuk membeli mobil. Perusahaan accounting bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk memfasilitas pembayaran online. Perusahaan energi bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk melakukan investasi dalam bidang energi terbarukan. Kolaborasi dengan lembaga keuangan dapat memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan akses ke sumber daya keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan kemampuan untuk mengelola risiko keuangan. Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan di kelas adalah proses pembelajaran yang direncanakan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan seseorang dalam bidang tertentu. Dikelas dapat berupa pendidikan formal, pelatihan, dan pengembangan diri. Contoh pendidikan dan pelatihan. Pelatihan karyawan. Perusahaan memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam bidang tertentu. Yang kedua, kursus online. Perusahaan atau lembaga pendidikan menawarkan kursus online untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan seseorang dalam bidang tertentu. Yang ketiga, seminar dan workshop. Perusahaan atau lembaga pendidikan mengadakan seminar dan workshop untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan seseorang dalam bidang tertentu. Yang keempat, pendidikan formal. Perusahaan atau lembaga pendidikan menawar pendidikan formal seperti diploma, sarjana, dan magister. Yang kelima, pelatihan kepemimpinan. Perusahaan memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan mereka. Yang keenam, pelatihan bahasa. Perusahaan atau lembaga pendidikan menawarkan pelatihan bahasa untuk meningkatkan kemampuan bahasa seseorang. Yang ketujuh, pelatihan teknologi. Perusahaan atau lembaga pendidikan menawarkan pelatihan teknologi untuk meningkatkan kemampuan teknologi seseorang. Yang ke-8, pelatihan keamanan. Perusahaan memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuan keamanan mereka.
Yang ke-9, pelatihan kesehatan. Perusahaan atau lembaga pendidikan menawarkan pelatihan kesehatan untuk meningkatkan kemampuan kesehatan seseorang. Yang ke-10, pelatihan kewirausahaan. Perusahaan atau lembaga pendidikan menawarkan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan seseorang. Contoh, perusahaan teknologi memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang coding. Lembaga pendidikan menawarkan kursus online untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Perusahaan manufaktur memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang produksi. Lembaga pendidikan menawarkan seminar dan workshop untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan. Perusahaan kesehatan memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang kesehatan. Pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan dan keterpilihan seseorang, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Dukungan untuk UMKM. Dukungan untuk UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi lain untuk membantu UMKM meningkatkan kemampuan dan daya saing mereka. Dukungan ini dapat berupa bantuan keuangan, pelatihan, dan konsultasi. Contoh dukungan untuk UMKM. Yang pertama, kredit usaha rakyat. Pemerintah memberikan kredit dengan bunga rendah kepada UMKM untuk meningkatkan akses ke modal. Yang kedua, pelatihan dan konsultasi. Lembaga keuangan dan organisasi lain memberikan pelatihan dan konsultasi kepada UMKM untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan pemasaran. Yang ketiga, inkubator bisnis. Lembaga inkubator bisnis membantu UMKM dalam mengembangkan bisnis mereka dengan menyediakan fasilitas dan sumber daya. Yang keempat, pemerahan dan promosi. Pemerintahan dan organisasi lain mengadakan pameran dan promosi untuk meningkatkan visibilitas UMKM. Yang kelima, akses ke pasar. Pemerintahan dan organisasi lain membantu UMKM dalam meningkatkan akses ke pasar domestik dan internasional. Yang keenam, teknologi dan investasi. Lembaga keuangan dan organisasi lain membantu UMKM dalam meningkatkan kemampuan teknologi dan investasi. Yang ketujuh, jaminan kredit. Pemerintahan memberikan jaminan kredit kepada UMKM untuk meningkatkan akses kredit. Yang kedelapan, pendampingan. Lembaga keuangan dan organisasi lain memberikan pendampingan kepada UMKM untuk meningkatkan kemampuan manajemen. Dan yang ke-9, sertifikat. Lembaga keuangan dan organisasi lain membantu UMKM dalam mendapatkan sertifikat yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing. Yang ke-10, jaringan dan kemitraan. Pemerintahan dan organisasi lain membantu UMKM dalam meningkatkan jaringan dan kemitraan dengan perusahaan lain. Contoh, pemerintahan memberikan KUR kepada UMKM untuk meningkatkan akses ke modal. Lembaga inkubator bisnis membantu UMKM dalam mengembangkan bisnis mereka. Pameran dan promosi membantu meningkatkan visibilitas
produktivitas UMKM, akses ke pasar, membantu meningkatkan penjualan UMKM, teknologi dan inovasi, membantu meningkatkan kemampuan UMKM dalam meningkatkan daya saing. Dukungan untuk UMKM dapat membantu meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM, meningkatkan akses ke pasar, dan meningkatkan pendapatan UMKM. Tentang pertumbuhan, tantangan pertumbuhan adalah hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan untuk organisasi dalam meningkatkan skala dan kompleksitas operasional mereka. Tentang ini dapat berupa internal atau eksternal dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran mereka. Contoh tantangan yang pertama, keterbatasan sumber daya. Perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengelola sumber daya yang terbatas seperti keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi. Yang kedua, kompetensi. Perusahaan mungkin menghadapi kompetensi yang ketat dari perusahaan lain dan industri yang sama. Yang ketiga, perusahaan pasar. Perusahaan mungkin menghadapi perubahan pasar yang cepat dan tidak terduga, seperti perubahan kebutuhan konsumen atau perusahaan teknologi. Yang keempat, regulasi. Perusahaan yang mungkin menghadapi regulasi yang ketat dari pemerintahan atau lembaga lainnya. Yang kelima, manajemen risiko. Perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengelola risiko yang terkait dengan pertumbuhan seperti risiko keuangan atau risiko operasional. Yang keenam, kultur organisasi. Perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengelola kultur organisasi yang berbeda-beda seperti perbedaan budaya atau nilai-nilai. Yang ketujuh, teknologi. Perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengelola teknologi yang cepat berkembang seperti teknologi informasi atau teknologi produksi. Yang kedelapan, keterampilan dan pengetahuan. Perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengelola keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk pertumbuhan. Yang kesembilan, jaringan dan kemitraan. Perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dan mengelola jaringan dan kemitraan yang diperoleh untuk pertumbuhan. Yang kesepuluh, kepemilikan. Perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengelola kepemilikan yang efektif dan efisien. Perusahaan studi yang menghadapi kesulitan dan mengelola sumber daya yang terbatas untuk meningkatkan skala operasional mereka. Perusahaan teknologi menghadapi kompetensi yang ketat dari perusahaan lain dalam industri yang sama. Perusahaan manufaktur yang menghadapi perubahan pasar yang secepat dan tidak terduga seperti perubahan kebutuhan konsumen atau perubahan teknologi. Perusahaan keuangan menghadapi regulasi yang ketat dari pemerintahan atau lembaga lainnya. Tantangan pertumbuhan dapat diatasi dengan strategi yang pendekatan yang tepat seperti meningkatkan kemampuan manajemen, meningkatkan sumber daya, dan meningkatkan jaringan dan kementerian. Ya baik, itu materi yang saya maparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.